Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru. Kemarin saya udah minta teman-teman untuk nonton 3 video. Yang video pertama kita ngomong soal Bible Story, bagaimana isi Alkitab. Lalu Bible History, bagaimana sejarah penulisan Alkitab, yang kisahnya terjadi kapan, ditulis kapan oleh para penulis-penulis Alkitab. Nah, itu ada di Bible History. Dan yang tiga, saya minta teman-teman untuk nonton tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan dari kejadian 1 sampai kejadian 11. Nah, kenapa saya minta teman-teman nonton itu? Supaya teman-teman bisa memahami konteks yang kita mau bahas. Karena kita mau ngomong soal Allah pembaharu, yang notabene konteksnya ada di dalam kesaksian Alkitab. Pengajarannya ada di dalam kesaksian Alkitab. Jadi nggak bisa lepas dari apa yang namanya Alkitab. Karena kesaksiannya utama, pengajaran utamanya ada di dalam Alkitab. Kita nggak mungkin lepas dari ini. Sebelum kita ngomong soal dosa, hakikatnya, lalu terus kemudian ngomong tentang hal-hal yang lain, kita tetap harus kupas dulu ini dan pahami dulu ini. Kalau kita nggak paham di sini, nanti kita pergi kemana-mana akan penuh pertanyaan. Makanya ini harus selesai dulu pembahasan tentang kesaksian dan pengajaran Alkitab. Oke, saya mulai sederhananya begini. Teman-teman ketika baca Alkitab, kemarin sudah dijelaskan bahwa Alkitab itu dituliskan secara bertahap, tidak langsung ditulis oleh satu orang dan langsung jadi, atau tidak juga datang kopian dari langit, jatuh dari surga jebret gitu. Enggak. Tapi Alkitab kita berproses dalam ribuan tahun, ditulis oleh puluhan penulis, banyak orang terlibat, dan kadang tulisannya tidak dituliskan secara sistematis di dalam tulisan buku, tapi kadang juga ditulis di dalam lembaran-lembaran papirus, ditulis dalam masa yang panjang, disimpan sana sini, dan terus kemudian ditambahkan oleh penulis yang satu, oleh penulis yang lain. Dan ketika semuanya ditambah-tambahkan, terkumpullah menjadi sebuah tulisan yang lengkap. Dan tulisan yang lengkap itu setelah Konsil Nisea kita punya sebagai Alkitab yang kita pegang sekarang. Kita nggak lagi membahas tentang Alkitabnya teman-teman Katolik yang ada Deuterokanonikanya, teman-teman yang aliran Kristen yang lain, Kristen Ortodok dengan lebih banyak lagi kisah-kisah atau kitab-kitabnya, dan juga kita yang Kristen Protestan yang kembali kepada apa yang disepakati dalam Konsil Nisea dan Konsil Kartago. Kita nggak lagi membahas itu karena itu harusnya selesai di pembahasan di KD3. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana ini ditulis sebagai pengingat aja dan sebagai korelasi masuk ke dalam pembahasan KD5, yaitu Allah Pembaharu. Nah, untuk memulainya, saya ingin membahasnya begini teman-teman. Allah Pembaharu, so apa sih yang dibaharui Allah? Yang dibaharui Allah adalah manusia dan pemikirannya tentunya. Nah, ketika Allah membaharui manusia, artinya ada sesuatu yang perlu Allah transformasikan, ubahkan menjadi lebih baik. Kenapa harus begitu? Karena manusia pada dasarnya adalah ciptaan yang sempurna. Tapi itu sembari berjalannya waktu, manusia menggunakan kesempurnaannya dengan tidak tepat. Maka ada hal-hal yang tidak tepat terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu memberikan impact bahkan kepada alam semesta. Contohnya, manusia ingin menguasai dunia, nggak hanya memelihara dunianya, tapi menguasai sumber daya di dunia, sehingga terjadilah yang namanya apa sebutannya? Eksploitasi. Terjadi eksploitasi. Ketika alam dieksploitasi tanpa bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, maka alam mengalami kerusakan. Dan ketika alam rusak, maka sistem yang harusnya berjalan natural menjadi terganggu. Nah, hal semacam ini Allah perlu perbaharui. Lewat siapa? Lewat manusia. Ketika manusia bisa mengembalikan fungsi-fungsi yang seharusnya, menjalankan fungsi-fungsinya juga, fungsi dirinya juga, maka dia akan berimpact kembali pada alam. Nah, makanya Allah membaharui itu menjadi tema KD5. Setelah kemarin kita ngomong soal kedewasaan, Allah membaharui kita dan kedewasaan kita. Semakin dewasa, semakin kita bertanggung jawab. Maka nanti korelasinya ke KD5. KD5 ngomong soal hal itu juga. Kenapa? Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dibaharui Allah, bertanggung jawab juga pada alam semesta dan segala macamnya. So, semuanya terkorelasi. Allah juga membaharui pemikiran kita tentang kasih, kesetiaan, keadilan.
dan semuanya kemarin kita pelajari, termasuk juga memberikan kita pemahaman yang baru tentang Allah sebagai Allah yang berperan dalam kehidupan lewat pribadi Roh Kudus. Lalu terus kemudian terakhir kemarin kita ngomong soal laki-laki dan perempuan, persahabatan, pacaran. So, Allah membaharui selama 4 KD belakangan. Nah sekarang kita mau menyimpulkannya di KD kelima, yaitu Allah membaharui. Allah ingin membaharui kita terus menerus sebagai manusia supaya kita menjadi lebih sempurna dan lebih sempurna lagi dan makin berkenan di hadapan Allah dan berimpact ke depannya buat diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan alam semesta. Oke, itu garis besar tentang KD 5. Tapi sebelum ngomong ke sana, kita akan membahas tentang dosa yang menjadi problem di dalam kehidupan manusia, dan kesaksian tentang dosa, pengajaran tentang pemahaman manusia, Allah dan segala macamnya. Dosa juga tadi, semuanya ada di dalam Alkitab. Maka kita harus pahami dulu Alkitabnya. Oke, kesaksian dalam Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Kenapa nggak bisa sumber yang lain? Karena di dalam iman Kristen, buat teman-teman yang Kristen, kalian harus memahami sampai di level ini. Kalau kalian yang memahami di level ini, sayang banget, karena kalian orang-orang Kristen harusnya ada di level ini. Buat teman-teman yang non-Kristen dan non-Katolik, kalian jadikan ini sebagai pembelajaran, dan semoga dengan begini kalian tahu seperti inilah orang Kristen memahami kitabnya. Orang Kristen memahami kitabnya sebagai sumber utama dan satu-satunya pengajaran iman. Nah, Alkitab kita pahami dalam konteks yang kemarin kita sudah pernah bahas, yaitu sola scriptura. Hanya Alkitablah sumber pemahaman keimanan kita. Nah, masalah sola scriptura ini nggak berdiri sendiri nih. Sola scriptura hanya akan dimiliki seseorang ketika dia menyadari sola gratia, anugerah dari Allah, dan juga sola fide, iman yang dianugerahkan untuk dimiliki oleh setiap umat. Dan ketika ada gratia dan ada fide di sini, maka barulah kita bisa mempercayai sola scriptura sebagai sumber utama pemahaman dan pendewasaan iman. Sampai situ bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, ketika Alkitab yang sola scriptura, sumber satu-satunya, sumber utama pemahaman kita harus memahami bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana Alkitab itu kita baca, dan bagaimana Alkitab itu kita percayai. Nah, bagaimana itu ditulis? Nah, Alkitab ditulis seperti teman-teman sudah tonton di YouTube kemarin, ditulis dalam zaman yang sangat panjang dan ditulis oleh banyak penulis. Nah, secara ajaib ini terus kemudian pada satu momen yaitu Konsili Nicea itu bisa terangkum bersama-sama dalam satu cerita. Padahal secara logika para penulis Alkitab itu tidak memiliki data-data seperti kita zaman sekarang. Kita zaman sekarang punya banyak basis data, banyak sumber catatan, banyak arkeologi, catatan-catatan arkeologi. Sedangkan mereka di zaman itu, notabene mereka mengakses hal-hal semacam itu sangat minim dan bisa dibilang hampir nggak mungkin. Dan terus kemudian itu terpisah lokasi, terpisah jarak, titik para penulisnya, terpisah zaman. So, secara logika bisa dibilang ini nggak mungkin bisa jadi satu cerita. Tapi kenyataannya ketika Alkitab itu ditulis, karena mereka sama-sama berasal dari sumber yang sama, inspirasinya adalah Allah yang satu, maka terus kemudian secara ajaib karya Tuhan ini bisa terkumpul dan menceritakan satu cerita yang sama, mengalir, dan terus kemudian tidak saling bertentangan satu sama lain. Nah, Alkitab ditulis dengan patangannya seperti itu. Dalam segala multi bahasa, multi zamannya, Alkitab kita berproses dalam waktu yang cukup panjang. Nah, karena ini ditulis oleh banyak orang dari berbagai zaman, maka kita juga harus menyadari cara bacanya nggak bisa serta-merta semau kita sesuai dengan zaman kita yang baca di saat ini. Ketika kita membaca Alkitab, pastikan kita membaca sesuai dengan bagaimana cerita-cerita tersebut dituliskan. Maka ketika kita memahami Alkitab, kita harus sadar bahwa ada dimensi-dimensi di dalam setiap kisah-kisah cerita di dalam Alkitab yang harus kita juga tidak boleh singkirkan dan tidak boleh lupakan. Dimensi-dimensi tersebut paling enggak saya membaginya dalam 2 dimensi biar sederhana. Sebenarnya ada konteks yang lebih luas, apalagi nanti kalau teman-teman masuk ke teologi dan belajar hermeneutik namanya, itu akan jauh lebih kompleks lagi. Tapi
Di sini karena kalian teman-teman anak SMA, so saya akan bikin sederhananya ya. Sederhananya, setiap kisah di dalam Alkitab itu punya dua dimensi. Dimensi yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi fisik itu bicara soal dimensi keberadaan penulisnya saat itu, kepentingan kenapa cerita itu ditulis, lalu terus kemudian bahasa yang dipakai, prosa yang dipakai, tatanan kebahasaan yang dipakai di zaman itu, kultur di zaman itu, hal-hal yang terbatas, pengetahuan di zaman itu, hal-hal yang sangat terbatas sesuai dengan zamannya. Itu saya sebut sebagai dimensi fisik. Tapi harus diingat, Alkitab kita tidak berhenti di dimensi fisik, tapi juga memiliki dimensi profetik. Dimensi profetik itu bicara soal dimensi pemahaman ceritanya, makna spiritualnya, pengajaran imannya, nilai-nilai keimanannya, itu semua masuk. Bahkan nubuatan-nubuatan di dalamnya. Kadang ada bagian-bagian Alkitab yang kalau kita baca, itu tidak hanya punya nuansa ada di titik hari itu atau momen masa itu, tapi kadang juga punya nuansa nubuatan di masa depan juga. Nah, kolerasi ke masa depan itu masuk ke dalam yang namanya dimensi profetik. Oke, jadi ada dua dimensi. Maka membacanya nggak bisa sembarangan. Makanya nggak bisa kayak kita baca kejadian pasal pertama ayat yang paling awal, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dengan logika kita di zaman sekarang yang nggak percaya, yang mungkin sangat meminimalisir kepercayaan terhadap roh-roh, lalu terus kemudian kita membayangkan Roh Allah melayang-layang. Melayang-layangnya seperti apa? Seperti burung-burung atau seperti apa? Kita memahaminya kalau dengan cara letterlock semacam itu, maka kita akan jatuh dalam banyak pertanyaan dan justru kita akan menjauhi makna sebenarnya dari Alkitab. So, cara bacanya harus dibaca dengan cara yang tepat. Nanti saya akan ajarkan sedikit cara membaca Alkitab yang sederhana, tapi itu esensial. Oke. Setelah bagaimana Alkitab ditulis dengan segala kerumitannya dan keajaibannya, namun bisa menyatu dalam satu kesatuan yang sangat luar biasa, kita harus juga bisa membaca itu dengan cara yang tepat, supaya kita nggak miss dari makna yang mau disampaikan di dalam Alkitab. Nah, jangan lupa juga Alkitab punya dimensi mungkin bisa disebut sebagai bagian di mana Alkitab itu bisa disebut sebagai sebuah sumber informasi yang kredibel. Bagaimana mempercayai Alkitab sebagai sumber yang kredibel? Kita harus membuka diri dalam pengetahuan yang ada di zaman kita sekarang. Kita melihat nih, apa yang ditulis Alkitab di masa-masa ribuan tahun yang lalu, semakin kesini makin teruji secara saintifik. Banyak bukti-bukti yang makin menunjukkan hal semacam itu. Contoh nih, di dunia kedokteran kita dianjurkan minimal minum sehari itu 2 liter minimal. Minimal. Lebih dari itu better, tapi minimal segitu. Nah, itu kedokteran mencanangkannya itu pada masa-masa kini. Semangat untuk minum lebih dari 2 liter itu ada di masa kini. Tapi kalau kita menelaah Alkitab, kita baca Alkitab kita, di Keluaran Allah sudah memerintahkan pada bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, minumlah 1/6 hin. Itu aturan dari Allah, perintah dari Allah, minumlah 1/6 hin minimal. 1/6 hin itu kalau diterjemahkan ke dalam ukuran liter, artinya 1/6 hin itu 2 liter minimal. Sama. Dan banyak keilmuan-keilmuan yang semacam itu, termasuk ketika kita menghadapi bakteri-bakteri jamur. Terus kemudian kita mengajarkan gunakan bawang, atau bagaimana cara mencuci tangan yang oleh dokter masa kini diperintahkan atau diajarkan untuk di air mengalir. Itu sebenarnya di Alkitab sudah masa-masa perjanjian lama sudah diajarkan bahwa mencuci tangan itu di air mengalir, bukan di kendi atau di air-air yang berbentuk air, tempat-tempat air semacam itu, yang kemudian kita cuci tangan terus airnya tetap ada di situ. Ya, justru di air mengalir di Alkitab diajarkannya.
Bahkan termasuk ketika terakhir kemarin kita ngomong soal laki-laki dan perempuan, bagaimana konsep yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang laki-laki itu harus dihormati karena ada sisi ego. Penghormatan dan penghargaan itu menjadi hal esensial buat laki-laki, dan perempuan hal esensialnya ada bentuk kasih sayang yang esensial adalah perhatian. Nah, itu kita miliki di masa-masa sekarang. Padahal Alkitab di zamannya Rasul Paulus sudah menuliskan itu. So, banyak sekali sebenarnya yang makin lama makin digenapi dan makin dibuktikan secara saintifik. So, dari pembuktian itu kita bisa melihat Alkitab menjadi sumber informasi, sumber keilmuan yang sangat kredibel. Bahkan ini Alkitab seringkali dipertanyakan tentang kontradisinya. Kita harus tahu, kalau kita tahu cara baca Alkitab yang benar, maka kita akan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terlihat seakan-akan kontradiktif di dalam Alkitab, lalu terus kemudian menyelesaikannya secara bertanggung jawab. Kayak contoh di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50 itu di situ dituliskan tentang orang yang membunuh Goliat. Ini contoh kasusnya ya. Ada orang yang mempertanyakan, pernah ada teman yang datang di kelas saya nanya, Serada, Alkitab itu kontradiktif. Kontradiktifnya di mana? Ada banyak ayat-ayat yang bertentangan satu sama lain. Oke, contohnya dia sebut satu contoh. Contohnya di 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Di situ dituliskan, dan Daud membunuh Goliat yang tongkatnya seperti pesat tukang tenun. Di situ ditulis demikian. Lalu kemudian dia bawa ayat lain di 2 Samuel 21 ayatnya yang ke-19. Di situ dituliskan tentang yang membunuh Goliat itu bukan Daud, tapi Elhanan bin Yaareh, orang Oregi Bethlehem. Nah, terus kontradiktif, nggak bisa dipercaya dong kalau ada kontradiktif di dalam kitab suci. Disitulah terus kemudian kita harus baca Alkitab dengan cara yang tepat. Oke, so gimana? Nah, this is why I love my Bible so much. Alkitab bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalamnya kalau kita mempelajarinya dengan cara baca yang tepat. So, ilmu apa yang kita bisa pakai di dalam menelaah Alkitab itu? Oke, ada aliran teologi yang, ini saya kasih contoh penyelesaiannya. Ada berbagai macam cara menyelesaikannya, tapi paling nggak kalian tahu ada 3 aliran teologi yang mencoba menyelesaikan kasus ini, dan semuanya bisa dibilang bertanggung jawab dan berdasarkan keilmuan yang kredibel. Oke, ada sebut saja teologi A, menyelesaikannya dengan yang namanya ineransi Alkitab, atau Alkitab tidak pernah salah dalam kultur, bahasa, dan konteks penulisannya yang sebenarnya di awal-awal. Bukan versi terjemahan, tapi versi awalnya. Nah, orang-orang ineransi Alkitab, orang teologi A, mereka menyelesaikan kasus ini dengan melihat tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya tradisi, sederhananya aja ya, nanti kalian bisa cari sumber banyak tentang apa yang saya sampaikan. Sederhananya begini, orang Yahudi punya kebiasaan untuk punya nama kecil dan nama besar. Jadi nama kecil itu nama dia di lingkungannya asal, lalu nama besar adalah nama yang terkenalnya dia atau nama yang biasa dipakai ketika dia sudah di usia-usia yang lebih dewasa. Ada nama kecil dan nama besar. Nah, dengan begitu kasus yang tadi dibawa tentang siapa yang bunuh Goliat itu bisa diselesaikan dengan ineransi Alkitab semacam ini, bahwa Alkitab tidak pernah salah di dalam konteks budaya yang sebenarnya atau bahasa yang sebenarnya atau penulisan yang awal-awal. Buktinya apa? Ketika kita menelisik tentang Elhanan bin Yaareh orang Oregim, dia asalnya dari Bethlehem. Begitu juga si Daud itu juga berasal dari Bethlehem. Maka itu menjadi sebuah pembuktian bahwa mungkin saja nama Daud masa kecilnya adalah Elhanan bin Yaareh. Bisa jadi. Tapi sorry, itu kan mengada-ada. Masa nggak ada catatan yang lebih esensial atau lebih bertanggung jawab atau lebih signifikan? Oke, saya kasih yang lebih signifikan. Ada teologi B. Teologi B memahami kisah kasus ini dengan yang namanya pemahaman
sosiokultur dan politik. So, menyelesaikannya gimana? Gini, 1 Samuel kalau kita baca secara utuh, itu nuansa penulisannya adalah nuansa penulisan kepada orang-orang yang mendukung Daud sebagai raja. So di 1 Samuel kalian akan baca secara umum, di situ ditekankan tentang kelemahan Saul, kekalahan dan kegagalan Saul mengikuti Tuhan. Lalu terus kemudian penunjukan Daud yang ajaib lewat Samuel, segala kepahlawanan Daud. Maka terus kemudian Daud menjadi orang pilihan. Dan dalam 1 Samuel secara umum, dukungan atas kesuksesan, atas keberhasilan, atas kehebatan Daud semua ditulis dengan sangat luar biasa. Di 2 Samuel itu kesannya kemungkinan besar ditulis oleh penulis yang berbeda, di mana si penulis ini kontra dengan Daud, nggak pro dengan Daud. Ketika nggak pro dengan Daud, maka tulisannya sangat bernuansa Daud itu nggak sempurna, punya kelemahan, punya kegagalan, bahkan terus kemudian men-settingkan kejahatan untuk dapetin istri orang dan segala macamnya. Bahkan kalau di dalam 2 Samuel diceritakan tentang keluarga Daud yang tidak selalu baik, seringkali penuh dengan problematika. Amnon dan Tamar, lalu terus kemudian Amnon dan Absalom, perebutan kekuasaan dan segala macam. Nah, itu semua ada di 2 Samuel, sehingga menunjukkan sisi lemahnya si Daud. Sehingga dalam 1 Samuel kesannya ini adalah pro Daud, 2 Samuel itu kontra dengan Daud. Ada kepentingan yang mungkin berbeda, kepentingan politik di dalamnya. Tapi kenapa terus kemudian pertentangan itu diizinkan Tuhan ada di dalam situ? Untuk jadi pembelajaran bahwa there is no one special, there is no one VIP in God's eyes. Semuanya dihargai, berharga di hadapan Tuhan, tapi nggak ada yang sangat spesial, even seorang Daud. Makanya terus kemudian untuk menjadi penawar dari keagungan Daud di 1 Samuel, maka 2 Samuel dimunculkan dan diperbolehkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Tapi masih kontradiksi, saudara. Nah, saya kasih kalian teologi C atau teologi alternatifnya. Yang saya percaya, Alkitab kita bisa selesaikan problem-problem yang ada ketika kita baca dengan tepat. Makanya baca Alkitab selain seperti tahu cara baca Alkitabnya, jangan juga baca setengah-setengah. Maka terus kemudian untuk menyelesaikan case ini, kita buka di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-5. Tuhan gak biarkan kontradiksi ini berjalan lama. Maka di kitab selanjutnya setelah 1 Samuel, 2 Samuel, maka kitab setelah itu memberikan penjelasan untuk menyelesaikan case ini. Itu hebatnya Alkitab kita. That's why I love my Bible so much. 1 Tawarik 20 ayatnya yang ke-5, di sana dituliskan tentang yang membunuh Goliat itu Daud. Lalu Elhanan bin Ya'ari itu siapa? Elhanan bin Ya'ari adalah orang yang membunuh Lahmi, saudaranya Goliat, yang juga keturunan raksasa. Sehingga case ini close, selesai. 1 Samuel yang bunuh Daud, 2 Samuel, bukan, yang bunuh bukan Daud, yang bunuh Elhanan. Wah, gimana nih? Maka terus kemudian di Tawarik diselesaikan. Kalau kita baca Tawarik, nuansanya tidak lagi pro Daud atau kontra Daud. Dia membawa pembahasan yang cenderung lebih netral. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik, nuansanya lebih netral, lebih umum. Dan di situ terus kemudian diberikan penjelasan untuk menyelesaikan case ini. Yang dibunuh oleh Daud itu namanya Goliat. Yang dibunuh oleh Elhanan bin Ya'ari adalah Lahmi, saudaranya Goliat. Case close. Nah, maka di situ kita bisa melihat bahwa Alkitab kita bisa dipercaya. Bahkan kalau teman-teman baca Kejadian 1 di awal-awal, Kejadian 1 kita melihat bahwa elemen dasar yang dipakai untuk menciptakan bumi oleh kepercayaan masyarakat di zaman itu adalah air. Masa elemennya cuma air? Kan ada banyak elemen. Nah, itu dia.
Kenapa air? Karena masyarakat di zaman penulisan Alkitab yang awal-awal, kita bisa bilang kalau dalam kepercayaan Yahudi di zamannya Musa, mereka memahami bahwa elemen dasar dari bumi adalah air. Tahu dari mana? Masyarakat di zaman itu belum punya teknologi untuk mengebor tanah sampai jauh ke dalam sampai ngeluarin magma. Yang mereka miliki adalah alat-alat sederhana yang ketika mereka keruk tanah, munculnya air. Ketika mereka pergi ke ujung daratan, mereka temui air lautan. Maka dengan kesadaran dan pemikiran mereka yang masih sederhana itu, maka mereka memahami bahwa elemen dasar atau yang menjadi core dari bumi adalah air. Seiring berjalannya waktu, terus kemudian sampai di titik Petrus atau Yakobus di Perjanjian Baru, pokoknya di akhir-akhir kitab-kitab yang akhir itu. Di situ dijelaskan bahwa nanti dunia akan dihancurkan, dunia akan dimusnahkan dengan elemen lawannya air. Tahu dari mana mereka? Ilham Tuhan pasti, tapi mereka kan belum punya teknologi itu untuk bisa memastikan bahwa ada api yang cukup besar untuk menelan bumi dan elemen dasarnya yaitu air. Dan mereka terus kemudian lihat dari mana? Dari ilham Allah dan kemudian pengamatan mereka di zaman itu. Mereka sudah mulai melihat ketika pelayaran sudah mulai terbuka, perjalanan perdagangan makin banyak, dan mereka melihat gunung berapi dan segala macamnya, magma di dalam gunung, matahari yang dipahami panasnya dari api. Itu semua memberikan pemikiran-pemikiran di zaman itu oleh penulis Alkitab bahwa nanti elemen dasar bumi yaitu air akan dimusnahkan dengan elemen lawannya yaitu api. Logika-logika itu hanya kita akan bisa dapatkan ketika kita memahami Alkitab sesuai dengan konteks di mana dia dituliskan. Maka nggak bisa baca Alkitab asal-asalan. Baca Alkitab kisah kejadian yang nuansanya sangat sosiologi, antropologi, culture. Ilmunya harusnya pakainya itu, kuncinya harusnya pakai social culture sesuai dengan pemahaman orang Yahudi yang menuliskan di zaman itu dan pemahaman konteks mereka zaman itu. Tapi terus kita memaksakan menggunakan ilmu fisika yang mengatakan interpretasi bahwa dunia tercipta dari Big Bang. Ya nggak akan ketemu, ya kita nggak akan dapetin maknanya. Yang kita temukan hanya pertentangannya, dan itu yang salah. Kita yang mempertentangkan ilmu pengetahuan dengan religi, dengan agama dan iman. Padahal kalau kita mau baca secara betul tentang bagaimana ini ditulis, bagaimana kita membacanya, dan bagaimana kita bisa mempercayai Alkitab, kita bisa berpegang pada pendapat seorang yang dianggap ateis tapi ternyata dia punya iman yang luar biasa, yaitu Albert Einstein. Einstein pernah ngomong, religion without faith is a blind, tapi science without religion lame. Artinya agama tanpa ilmu pengetahuan itu kebutaan, tapi ilmu pengetahuan tanpa agama itu juga pincang namanya, gak bisa jalan bener, gak bisa berfungsi maksimal. Maka kita perlu dua-duanya. Maka salah banget kalau kalian pernah dengar orang mempertentangkan itu. Bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan. Kitalah manusia yang mempertentangkannya. Maka di sini kita harus belajar tentang Alkitab secara benar. Bahwa Alkitab itu isinya kesaksian dan pengajaran, di mana untuk bisa meyakini 100% kita harus punya kesadaran akan gracia dari Allah, anugerah dari Allah, fide iman dari Allah, sehingga kita punya yang namanya sola scriptura. Dengan pemahaman sola scriptura, hanya Alkitablah sumber pemahaman yang tepat dan benar di dalam keimanan Kristiani. Kita akan belajar untuk bagaimana memahami Alkitab itu ditulis, bagaimana Alkitab itu harusnya kita baca, dan bagaimana kita bisa percaya bahwa Alkitab itu kredibel dan terbukti saintifik dari dulu sampai sekarang. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Sampai ini bisa dipahami dulu. Oke. Nah, Alkitab yang berisi kesaksian dan pengajaran itu memberikan kesaksian tentang pribadi. Jadi singkatnya aja sebenarnya Alkitab itu ngomong apa? Oke, kalau saya jawab, kemungkinan kalian tidak akan bisa memahaminya 100%. Kenapa? Karena ini bicara soal itu tadi, relasi dengan Tuhan. Kamu mungkin belum sampai di tahap ini, tapi saya mau sharingkan apa yang saya sudah sampai, apa yang Tuhan sudah
sampaikan ke saya terlebih dahulu, dan saya ingin sampaikan ke kalian. Saya berharap suatu hari nanti kalian bisa memahami seperti saya memahaminya. So, apa yang jadi inti dari Alkitab? Kalau kamu baca seluruh bagian Alkitab itu intinya adalah menceritakan tentang relasi Allah dengan ciptaannya. Relasi, ya, bukan siapa Allah, siapa ciptaannya. No, nggak hanya definitif, tidak hanya menjelaskan, tapi menunjukkan dan menggambarkan relasinya. Bagaimana kemudian ada komunikasi di dalamnya, ada informasi di dalamnya, ada relasi yang tertentu. Oke, jadi ada relasi di dalamnya antara sang pencipta dan ciptaannya. Sang pencipta kita bisa sebut sebagai sang transenden sekaligus sang imanen. Di dalam iman Kristen kita memahami pribadi Allah kita. Allah kita ada pribadi. Itu bukan bukan barang. Allah kita itu bukan benda mati, tapi dia pribadi, sosok yang hidup, berkehendak dan berelasi. Itu yang kita dapatkan dari kesaksian Alkitab, bahwa Allah orang Kristen ada pribadi. Itu yang khas banget di dalam kekristenan. Dia bukan konsep, dia bukan benda, tapi dia adalah pribadi yang punya kehendak, punya rencana, punya relasi dengan ciptaannya. Dia bahkan ingin mengusahakan relasi itu dengan ciptaannya. Allah kita adalah pribadi. Begitu juga ciptaannya yang adalah pribadi. Allah yang pribadi ini ada pribadi yang transenden sekaligus imanen. Dua kata itu penting banget. Allah kita bukan Allah, di dalam kekristenan Allah kita bukan Allah yang transenden semata, yang hanya agung, besar, ada di atas, berkuasa, udah selesai di situ. No. Di dalam iman Kristen, Allah kita selain Allah yang agung, besar, berkuasa, dan tidak terjangkau oleh pikiran dan diri manusia, tapi Allah kita juga Allah yang imanen. Allah yang masuk ke dalam hati, ada di dalam kehidupan manusianya, di dalam kehidupan ciptaannya, dan menjalani kehidupan bersama dengan ciptaannya. So, dia adalah pribadi yang transenden sekaligus imanen. Gimana caranya menjadi pribadi yang transenden dan imanen? Gak ada. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Manusia gak bisa lakukan itu. Manusia adalah pribadi yang ya udah sangat terbatas. Tapi Allahnya, Allah sang pencipta adalah pribadi yang tidak terbatas. Dia adalah yang transenden sekaligus imanen. Dan ciptaan adalah makhluk yang diciptakan segambar dan serupa. Tidak sama, ya, bukan sama dengan Allah, tapi segambar dan serupa. Artinya mewarisi hal-hal yang dimiliki oleh Allah, tapi dalam proporsi yang berbeda. Itu arti dari segambar dan serupa. Jadi jangan terus kemudian segambar dan serupa berarti Allah sama persis dengan saya. No, Allah ya adalah Allah. Kita mewarisi hal-hal dari Allah. Nah, seringkali yang saya harus ingatkan ke teman-teman adalah jangan memandang jangan memandang Allah dengan kacamata ciptaan. Jangan memandang Allah dengan kacamata ciptaan. Artinya, jangan kita menilai Allah dengan keterbatasan kita. Gak bisa. Itu kayak menakar lautan pakai ember. Kita gak akan bisa dapat. Kita gak bisa pindahin seluruh air di lautan dengan ember kita yang kecil dan terbatas. Tapi yang boleh kita pakai adalah pandanglah ciptaan dengan kacamata sang pencipta. Di situ kamu akan melihat bahwa semua orang adalah orang yang dihargai, diterima, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di situ itu penting. Pandanglah ciptaan dengan kacamata Allah. Jangan memandang Allah dengan kacamata ciptaan. Semoga itu bisa dipahami. Oke? Nah, kesaksian Alkitab kita menjelaskan tentang sifat Allah yang esensial. 4 sifat Allah yang esensial. 4 sifat Allah yang esensial. Di sini saya sudah tulis dengan omni, bukan rumah sakit, ya. Omni artinya maha. Omni artinya maha. Dan maha apa dia? 4 sifat Allah yang esensial adalah pertama, omniscient, omnipotent, omnipresent, dan omnibenevolent. Pertama, omniscient artinya Allah yang maha tahu.
dia adalah sumber pengetahuan, dia adalah, bahkan di Amsal dituliskan orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dalam keimanan Yahudi dan keimanan Kristiani kita punya paham yang sama bahwa Allah adalah sumber pengetahuan. Tidak ada tradisi dan kultur lain di dunia yang punya pemikiran se-eksplisit itu untuk menggambarkan Allah. Allah adalah pribadi yang omniscient, maha tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu hal yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Dia tahu semuanya, melampaui batasan ruang dan waktu. Itu agungnya Allah gitu. Sifatnya Allah. Dia maha tahu. Karena dia maha tahu, makanya ketika dia mengilhami penulis Alkitab, ceritanya dari zaman yang berbeda, dari penulis yang berbeda, tulisan yang sepotong-sepotong, semuanya ketika bersama-sama menceritakan satu kisah yang satu, runut. Kenapa? Karena sumbernya satu, sama maha tahu. Itulah sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang kedua adalah omnipoten. Potensi atau kita biasa sebut sebagai kemampuan atau kuasa. Jadi omnipoten adalah maha kuasa. Nah, ini yang luar biasa juga dari Allah. Dan seringkali people play as God. Mereka membatasi kuasa Allah. Banyak orang-orang yang bilang, wah, aku gak percaya dengan mujizat. Kenapa? Kenapa kamu gak percaya dengan mujizat? Karena menurut saya Tuhan sudah tidak melakukan mujizat di zaman ini. Wow, itu jawabannya luar biasa. Kita batasi kuasa Tuhan gitu. Memang Tuhan nggak bisa melakukan mujizat di zaman ini. Dan kalau kita ngomong soal mujizat pun kita harus memahami mujizat dengan kata yang benar. Saya nggak punya waktu untuk membahas itu. Mungkin itu jadi satu khotbah tersendiri soal ngomong soal mujizat yang divine dan realistik gitu. Tapi itu ada pemahamannya sendiri. Tapi seringkali kita membatasi kuasa Allah. Bahkan dulu ada teman yang nanya ke saya, Sir, kenapa Tuhan gak ciptain dunia dalam satu firman aja deh? Gak usah harus 6 hari gitu. Emang Allah gak mampu, kekuatannya gak cukup untuk bikin semuanya jadi sekali perintah gitu? Saya harus bilang, saya harus jawab, Tuhan bisa lakukan itu. Lalu terus kenapa para penulis Alkitab disuruh Allah menceritakan itu dalam 6 hari konteksnya? Kenapa gak ditulis aja sehari semua jadi gitu? Nah, di situ sebenarnya ada makna yang dalam, ada pemahaman yang ingin dibawakan di dalam cerita itu. Yang kalau Allah kemudian ceritanya berubah menjadi Allah menciptakan dalam satu jentikan jari kayak Thanos gitu, terus jadi semuanya, maka esensinya akan hilang, esensinya akan berkurang. Esensi apa? Ada, nanti kita bahas. Ada esensi yang sangat, ada makna yang sangat signifikan, ada makna yang sangat besar, ada makna yang sangat penting yang menyebabkan kenapa ceritanya harus ditulis secara berurutan 6 hari. Sifat Allah yang ketiga adalah omnipresent, maha hadir. Present itu bicara soal kehadiran Allah, dan Allah hadir di dalam sepanjang masa, melampaui batasan ruang dan waktu. Allah ada pribadi yang melampaui itu semua. Kehadirannya ada di sepanjang masa, Alfa dan Omega. Itu kenapa kita bisa percaya apa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab, karena sumber para penulis Alkitab, inspirasi, akar dari pemikiran dan tulisan para penulis Alkitab adalah Allah yang hadir di setiap zaman dan setiap masa. Dia ada di setiap kisah. Makanya meskipun ditulis dalam, kalau kita ngomong Alkitab lagi mundur ke belakang, meskipun Alkitab ditulis dalam jangka waktu dan penulisan yang sangat tidak rasional, dalam artian yang baik ya tentunya, tidak rasional, panjangnya waktunya, penulis yang banyak, cerita yang tidak ada sumber satu sama lainnya, mungkin hanya cerita dari keturunan demi keturunan. Tapi terus kemudian ketika itu menyatu, itu bisa menceritakan cerita yang runut, karena Allahnya adalah Allah yang ada di setiap masanya itu, Allah yang hidup di semua zamannya, Allah yang omnipresent, maha hadir. Karena sumbernya ada satu yang kredibel, maka ceritanya jadi kredibel. That's why I love my Bible so much. Because in this Bible,
God tell us about this thing. Allah menceritakan tentang dirinya yang seperti itu juga. Kita dapat kesaksian tentang siapa dia. Allah ada pribadi yang omnipresent, maha hadir. Dan sifat Allah yang keempat, yang sangat esensial juga adalah God, omnibenevolent, maha baik. Allah ada pribadi yang maha baik. Kebaikannya muncul dalam setiap hal yang dilakukan. Bahkan di dalam Alkitab dituliskan, kalian bisa cari nanti di search di dalam Alkitab online kalian atau digital kalian, dan kita cari dan temukan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah hal yang baik. Kalau hal yang buruk, gak dari Allah pastinya, karena dia ada pribadi yang baik. Dan terus gimana dengan sakit? Mungkin kayak kita ngomong soal corona saat ini, kebaikan Tuhan di mana? Kita mungkin di titik ini belum melihatnya. Tapi mungkin juga buat teman-teman yang sudah berrelasi dengan Tuhan sepanjang hidupnya, mungkin sudah bisa melihat hal-hal baik di balik corona. Contohnya, kita bisa melihat bahwa selama ini keluarga kita tidak berjalan dengan fungsinya karena kesibukan, dan karena corona kita dikembalikan ke fungsi-fungsi keluarga yang harus berjalan. Saya sering sekali menyerukan di kelas 11, terutama ketika ngomong soal keluarga, yang namanya orang tua harus menjadi guru yang pertama buat murid-murid, buat anak-anaknya. Guru yang ada di sekolah tugasnya membantu untuk lebih memaksimalkan lagi keilmuannya. Tapi orang tua harus jadi guru. Dan orang tua seringkali sibuk kan lagi-lagi di masa-masa ini, dan sekarang dikembalikan. Begitu juga anak-anak, banyak bergaul di luar, tapi karena corona terus kemudian dia harus ada di rumah, stay di rumah aja, gitu kan? Stay di rumah aja. Buat orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan, selalu akan bisa melihat hal indah di balik setiap duka atau derita yang dialaminya. Nah, yang penting banget, kalau kita mau ngomong tentang ini semua, balik ke awal kali saya tadi ngomong bahwa ini semua penting. Ini semua ngomong soal satu hal yang penting, yaitu relasi dengan Tuhan. Tanpa punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita nggak akan bisa memahami ini secara penuh, dan kita nggak akan bisa menerima ini secara lengkap. Oke. Allah ada pribadi yang omnibenevolent. Nah, ada teman nanya ke saya, saudara, gimana dengan pemikirannya seperti ini? Kenapa Tuhan nggak ciptain aja manusia tanpa free will? Kan dengan begitu selesai nih kasus. Manusia nggak akan memberontak, manusia akan sesuai dengan perintah Allah, manusia akan mengikuti semua tatanan yang Allah buat. Allah nggak usah repot-repot. Kenapa Allah harus repot-repot nyiptain manusia dengan free will? Padahal Tuhan kan maha tahu, dia tahu ketika dia kasih free will ke manusia, manusia akan berontak sama dia. Ada teman yang nanya gitu di kelas, dan saya harus jawab begini teman-teman. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya sebagai bentuk kasih, dan dia ingin manusia meresponi kasih yang dia berikan. Allah ingin manusia meresponi kasih yang Allah berikan dalam kebebasannya, bukan karena disetting seperti robot. Itulah kenapa manusia diberikan anugerah free will, supaya dengan free will-nya dia bisa meresponi kasih Allah dan membalas atau meresponi secara positif kasih Allah tersebut. Itu yang Tuhan mau. Alkitab kita memberikan kesaksian yang luar biasa banyak tentang hal itu. Tetapi nyatanya manusia selalu jatuh pada God authority, merebut kekuasaan Allah, merebut otoritasnya Allah. Karena merebut otoritas Allah hanya bisa dilakukan oleh makhluk yang diberi free will, yaitu manusia. Dan manusia ketika diberi free will justru memberontak pada Allah. Dan Allah tahu itu, dan karena Allah tahu, makanya Allah membiarkan itu terjadi supaya satu, manusia belajar dari free will dan keputusannya. Oke. Contoh, ini analoginya saya sebagai seorang ayah ya. Saya sebagai seorang ayah punya anak. Nah, bayangin aja, Oscar dan Osko itu mainan api. Saya sebagai ayahnya tahu kalau dia mainan api pasti satu saat kebakar. Saya tahu itu, yang saya manusia aja saya tahu sebagai ayah. Karena pengalaman saya itu juga yang versi kecil yang Tuhan lakukan. Ketika Oscar main api, saya tahu mereka bisa kebakar. Saya udah nasihatin dia, jangan main api.
Tapi mereka bandel. Saya kasih tahu lagi, bandel lagi. Saya kasih tahu lagi, bandel lagi. Sampai satu titik terus kemudian saya akan bilang, oke ya udah, lanjutin aja. Ketika kamu lanjutin mainan api, sampai kamu ngerasain panasnya api, baru kamu akan belajar bahwa apa yang saya bilang itu untuk kebaikan kamu. Apa yang saya bilang itu adalah hal yang benar. Ya. Dan dalam satu titik Tuhan melakukan hal itu juga kepada kita manusia. Tuhan tahu free will kita akan membawa kita kemana, dan Tuhan biarkan itu untuk terjadi terkadang supaya kita belajar. Dan ketika kita belajar, kita mengetahui bahwa Allah kita mengasihi kita. Dan dalam kebebasan diri kita, akhirnya kita meresponi kasih Allah. Oke, next time kalau ayah saya ngomong, next time kalau Tuhan ngomong, saya akan dengerin. Karena saya sudah ngerasain kemarin, saya salah. Saya ignore terhadap nasihatnya, saya ignore terhadap perintahnya, so saya mengalami hal yang ya, itu contohnya. Dan yang kedua, Allah yang maha baik. Kenapa Allah ciptakan manusia dengan free will-nya juga? Allah tahu, dan ketika Allah tahu, Allah tidak tinggal diam. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia hadir dalam setiap kejadian hidup kita. Tapi dia adalah pribadi yang baik. Maka ketika dia ciptakan manusia dengan free will-nya, Allah nggak tinggal diam. Dia tahu manusia akan memberontak, so dia siapkan jalan ke depannya. Dia sudah siapkan semuanya. Untuk supaya apa? Supaya manusia tahu jalan pulang, istilahnya, kembali kepada Allah. So Allah nggak tinggal diam. So justru ketika Allah omnibenevolent dan dia kasih kita free will, di situ Allah mau menunjukkan kebaikannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ada pribadi yang penuh kasih. Dan bersyukur kalau kita nggak perlu ngerasain hal yang buruk, dan kita meresponi kasih Allah dengan positif. Nah, kenapa kita punya Alkitab? Harapannya dengan kesaksian Alkitab, kita nggak perlu mengalami hal yang buruk, kita hanya perlu menjalani kehidupan bersama dengan Allah. Maka semuanya akan terasa baik adanya, karena Allah kita adalah omnibenevolent. Bukan mungkin kita mengalami hal yang mungkin tidak kita inginkan, tapi kita bisa selalu melihat hal yang baik di balik setiap yang kita alami. Allah ada pribadi yang omnibenevolent. Dan dalam keempat sifat esensial Allah ini, Allah yang transenden sekaligus imanen, dua kata itu harus kalian pahami dulu. Allah ada pribadi yang transenden sekaligus imanen. Transenden artinya maha, agung, besar, tidak tergapai. Itu kekasan Allah. Tapi sekaligus dia juga pribadi yang imanen. Artinya tinggal di dalam diri manusia, dekat dengan manusia, merangkul keberadaan manusia. Allah ada pribadi yang agung, yang besar, yang tidak tergapai, tapi sekaligus yang ada di dekat manusia, penuh memenuhi kehidupan manusia, ada bersama-sama dengan manusia. Gimana ada pribadi yang transenden sekaligus imanen? Itulah kenapa Yesus itu kan manusia nggak bisa lakukan itu, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dia ada sang transenden dan imanen, dan itu khasnya di dalam kekristenan. Dalam kekristenan kita paham Allah kita adalah yang transenden sekaligus imanen. Dia pribadi yang seperti itu. Dia bukan konsep, dia bukan benda mati, dia adalah pribadi. Alkitab kita memberikan kesaksian bahwa Allah adalah pribadi. Artinya dia adalah sosok yang punya kehendak, punya rencana, punya komunikasi, bahkan membangun relasi. Itu khasnya pribadi. Dia bukan benda, dia bukan benda mati, dia bukan konsep yang nggak bisa digapai. Dalam kekristenan kita memahami Allah kita adalah Allah yang punya 4 sifat esensial. Dia pribadi yang transenden, dia pribadi yang imanen, dan segala kekhasan dan keesensialan Allah ini dia kemudian dalam kesegalaan itu dia menciptakan manusia. Dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Segambar dan serupa dengan dia artinya kita nggak sama persis dengan Allah, enggak, pasti enggak lah. Karena kalau Allah menciptakan manusia sama persis dengan dia, maka saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu pasti sudah ada dalam pemikiran Allah. Tapi saya sebagai manusia nggak bisa bayangin kalau manusia punya kuasa seperti Allah. Dan dengan free will-nya dan dengan ketidak omnibenevolentan manusia dan ketidak omnian yang lain. Karena dia omni ini semua, maka dia
Jadi kalau bahasa sederhananya saya menyebutnya extra wise, sangat-sangat amat bijak. Tapi manusia kan tidak punya ini semua, sehingga ketika dia punya kuasa kayak Allah, tapi dia tidak maha tahu, dia tidak maha hadir, dan dia tidak maha baik, betapa kacaunya dunia nanti. Nah itu contohnya. Dan Allah tidak ciptakan manusia sama dengan dia, tapi dia ciptakan segambar dan serupa. Segambar artinya dia memiliki kesempurnaan seperti Allah secara fisik, dan serupa bicara soal kita mewarisi hal-hal divine dari Allah. Kesempurnaan secara fisik contohnya apa? Kita beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain mungkin punya kaki semua, atau nggak punya kaki, punyanya tubuh untuk bergerak kayak ular gitu. Atau juga punya kaki tapi nggak punya tangan kayak burung. Kita manusia yang sempurna, kita punya kaki, punya tangan, dan setiap anggota tubuh kita punya fungsi yang spesial, fungsi yang khas dan saling terkoordinasi dengan baik. Itu membuat kita memiliki kesempurnaan beda. Bahkan ada mungkin hewan yang sama dengan mirip dengan manusia, punya kaki, punya tangan, tapi fungsinya tidak berfungsi secara signifikan. Artinya dia bisa makan pakai kakinya juga dan segala macamnya. Dia bisa bergerak menggunakan yang tidak spesifik. Sedangkan manusia punya hal yang sangat spesifik, secara berfungsi secara maksimal. Nah, itu kesempurnaan secara fisik. Tapi kita juga mewarisi hal divine dari Allah. Apa hal divine dari Allah? Hal divine dari Allah kita terima adalah tentang hal ini, tapi dalam porsi yang lebih kecil. Kita punya pengetahuan, kita punya kuasa, kita punya kehadiran, dan kita punya bibit-bibit baik dalam diri kita. Kita mewarisi hal divine itu. 4 esensialnya Allah itu kita miliki. Tapi sekali lagi dalam porsi yang tidak sama dengan Allah. Tidak ada omninya. Kita punya sains, kita punya pemikiran, kita bisa memikirkan segala sesuatu secara lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh hewan atau ciptaan yang lain. Tapi manusia bisa memikirkan segala sesuatu dengan pemikiran yang sangat kompleks. Kita punya sains, kita punya poten, kita punya kuasa, kita bisa bahkan menciptakan dalam versi yang lebih kecil. Kalau kita ngomong Allah, maka ada satu frasa yang sangat khas di dalam Alkitab kita, yaitu creatio et nihilo. Artinya Allah bisa menciptakan dari kenihilan atau dari ketiadaan menjadi ada. Itu khasnya Allah karena dia omnipoten. Dan kita hanya poten, kita hanya punya kuasa. Maka kita juga punya kemampuan creatio, tapi bukan et nihilo, melainkan et materia. Kreasi dari hal yang sudah ada. Itu kehebatan juga manusia. Hanya manusia yang bisa bikin hal itu. Gak ada pernah kita lihat anjing kemudian bikin pintu, atau monyet bikin AC. Gak ada. Yang bisa mengembangkan itu semua adalah pemikiran manusia dan potensi manusia. Creatio et materia. Bahkan di dalam dunia sains, saya punya teman saintis yang kemudian ketika saya tanya, tolong kasih saya sebuah pemikiran pencerahan bahwa ilmu pengetahuan juga mengakui keberadaan sang pencipta dan mengakui keterbatasan manusia untuk menciptakan. Lalu terus teman saya yang saintis kemudian datang ke saya dan tepuk saya dan ngomong, ringan sekali dia ngomong, dah, dia tepuk saya gini terus dia ngomong, dah. Justru di dalam ilmu pengetahuan, dalam dunia saintifik, dalam dunia saintis, kita memahami bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan. Manusia nggak bisa menciptakan. Terus saya mengasihkan kepala saya, dari saya, dan maksudnya gimana? Karena dia lebih tua dari saya bilang, maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, di dalam dunia sains, orang tidak pernah disebut sebagai pencipta. Never can be said as a creator. So how the scientist saying about the skill of creation-nya manusia? Dalam dunia saintis, mereka orang-orang yang membuat sesuatu yang notabene dari benda lain menjadi benda yang lebih bermanfaat dan benda yang lebih baik. Mereka di dalam dunia sains mereka disebut sebagai penemu, inventor, bukan creator, bukan pencipta, tapi penemu. Di situ saya langsung, oh iya. Seumur saya belajar ilmu pengetahuan, saya nggak pernah dengar ada orang yang disebut sebagai pencipta. Nggak ada pencipta radio, nggak ada pencipta lampu. Thomas Alva Edison ada pencipta lampu, nggak ada. Penemu lampu. Alexander Graham Bell adalah
penemu telepon, bukan pencipta telepon. Sains sebenarnya mengakui itu. Cuma seringkali kita membenturkan ilmu pengetahuan dengan agama karena kita tidak menggunakan kunci yang tepat untuk memahami kebenaran Alkitab. Kita tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan cara yang tepat juga. So, saya harus selalu mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan dan religi dan iman dan spiritualitas selalu bisa berjalan bersama. Oke, sampai situ saya berharap itu bisa dipahami. Nah, Allah yang seperti ini menciptakan manusia dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan ini semua. Saya harus ingatkan juga bahwa manusia ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dulu guru saya ngajarinya begini, manusia itu diciptakan Allah dengan free will dan itu bibit-bibit keburukan. Stop di situ, guru saya ngajarinnya hanya sampai situ. Setelah saya belajar tentang ini, saya harus menyampaikan kepada kalian, enggak, di dalam diri manusia free will tidak semata-mata memberikan bibit keburukan. No. Free will adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalaupun ada hal-hal buruk di dalam diri manusia karena penyimpangan dalam penggunaan free will, oke. Tapi ingat, di dalam diri manusia ada bibit-bibit kebaikan. Allah taruh kebaikan di dalam diri manusia. That's why sejahat apapun kamu, di Alkitab di Matius dituliskan, sejahat apapun ayah, ketika anak minta roti, dia nggak akan kasih anaknya ular. Kalau sampai ada ayah yang anaknya minta roti dan dia kasih ular, so pasti ada something wrong di sini. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam logika dan kejiwaannya. Kalau manusia itu normal saja, hatinya punya bibit-bibit kebaikan. Bahkan penjahat bisa berkorban untuk teman-temannya. Artinya ada kebaikan di setiap sisi kehidupan manusia. Maka kalau kita menyadari ada hal yang berpotensi menjadi negatif di diri kita, tapi ada hal yang berpotensi positif di diri kita, mari kita belajar untuk mempush yang positif ini. Jangan biarkan yang naik adalah yang negatif. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Sudah panjang pembahasan kita, saya berharap hari ini teman-teman bisa memahami itu. Bahwa sebelum kita ngomong soal dosa dan segala macamnya, kita memahami tentang Alkitab. Dan dalam kesaksian Alkitab, kita harus belajar memahami bagaimana Alkitab ditulis, bagaimana Alkitab itu dibaca, dan bagaimana Alkitab bisa kita percayai. Sehingga dengan begitu kita bisa memahami apa yang jadi esensi dan inti dari cerita-cerita di dalam Alkitab, yaitu relasi antara Sang Pencipta dengan umatnya, dengan ciptaannya. Kita memahami Sang Allah ada pribadi yang seperti ini, punya sifat esensial, maha, transenden dan imanen. Kita juga memahami Allah yang seperti ini kemudian menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan memberkati.